Hai semua, balik lagi di channel kesayangan kita, channel yang memberi hiburan dan informasi bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel ini, ayo sama-sama kita kembangkan channel ini, dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini, dan agar kami juga semangat membuat kontennya. Terima kasih. Oke, di sini kita tidak akan bahas tentang invasi Rusia ke Ukraina. Tapi di sini kita akan bahas perbedaan antara kedua negara tersebut, yaitu Rusia versus Ukraina. Rusia dan Ukraina memang akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan negara-negara di dunia. Sejak Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu, Rusia memulai invasinya ke Ukraina. Serangan tersebut diluncurkan Rusia baik dari darat, udara, hingga laut yang berdampak pada ekonomi dan sosial yang besar. Serangan Rusia ke Ukraina kali ini merupakan serangan terbesar sebuah negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia II. Invasi Rusia ke Ukraina itu telah membuat berbagai pihak mengkhawatirkan tentang kemungkinan adanya Perang Dunia III. Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dibandingkan, Rusia memang lebih unggul dari Ukraina. Hal itu bisa dilihat dari segi ekonomi, jumlah tenaga militer, hingga peralatan senjatanya. Ukraina memiliki militer terbesar ketiga di kawasan Eropa setelah Rusia dan Prancis. Salah satu yang bisa dibanggakan dari Ukraina adalah negara itu memiliki banyak daratan dan menjadi negara dengan populasi terbesar di Eropa. Ukraina juga merupakan produsen tingkat atas dari sebagian besar mineral dan produsen baja terbesar ke-10 di dunia. Namun, meskipun demikian, Ukraina adalah juga salah satu negara termiskin di Eropa. Seberapa miskin Ukraina? Ukraina salah satu negara termiskin di Eropa. Ukraina adalah negara kedua dalam daftar negara termiskin di Eropa, dengan PDB per kapita $3.741, sementara PDB per kapita Rusia $10.115 tahun 2020, dikutip dari laman Country Economy, tanggal 27 Februari tahun 2022. Dalam hal PDB per kapita, Ukraina masuk menjadi negara termiskin di Eropa bersama dengan Moldova, Kosovo, Albania, dan beberapa negara lainnya. Ukraina yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet Rusia, sekarang harus berurusan dengan masalah serius seperti korupsi pemerintah, agresi Rusia, inflasi yang mendorong banyak orang ke dalam kemiskinan. Melansir News Nation Now, tanggal 27 Februari tahun 2022, saat ini, Ukraina tercatat 20% lebih miskin, jika dibandingkan pada saat memperoleh kemerdekaan 32 tahun yang lalu yakni pada tahun 1990. Konflik lama Ukraina dengan Rusia telah merugikan negara itu sekitar $280 miliar dalam produk domestik bruto yang hilang antara 2014 dan 2020 dan akan diperkirakan meningkat tahun ini. Ekonomi yang cukup buruk. Menurut laporan Bank Dunia berjudul, Tapping Ukraine's Growth Potential, Ukraina menghadapi kerentanan makroekonomi dari kewajiban pembayaran utang publik yang besar pada tahun 2019 sampai tahun 2021, hal itu membuat tekanan pengeluaran saat ini. Menanggapi hal itu, perlu adanya penguatan lebih lanjut keuangan publik untuk memenuhi target defisit fiskal. Adanya masalah ekonomi di Ukraina seperti hiperinflasi dan industrialisasi yang buruk, telah menambah alasan Ukraina masih di bawah Rusia. Ditambah adanya praktik korupsi dari oligarki terkaya Ukraina, yang mengkonsolidasikan sumber daya dan kekayaan negara. Rusia telah mendorong korupsi ini, banyak oligarki Ukraina yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Sehingga, memungkinkannya mengambil keuntungan dari sumber daya tetangganya bahkan menjauhkan negara itu dari NATO. Saat ini, ekonomi Ukraina akan terancam akibat perang Rusia-Ukraina. Bisnis besar hingga kecil, tidak bisa lagi direncanakan dalam waktu dekat ini, karena pasukan Rusia sedang mengepung dan meluncurkan serangan di sebagian besar wilayah Ukraina.
Ditambah akses kedutaan besar dan kantor internasional di Kyiv telah ditutup, dan investasi ratusan juta dolar telah anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Rusia-Ukraina, Rusia jauh lebih unggul. Tak heran, hal itu yang menyebabkan banyak pihak internasional yang ikut serta untuk membantu Ukraina. Dikutip dari laman resmi World Bank, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, Presiden Grup Bank Dunia David Malpass merilis beberapa pernyataan terkait langkah untuk membantu memberi dukungan kepada rakyat Ukraina. Kami siap memberikan dukungan langsung ke Ukraina dan sedang mempersiapkan opsi untuk dukungan tersebut, termasuk pembiayaan pencairan cepat, ujarnya. Di samping mitra pembangunan, Grup Bank Dunia juga akan menggunakan semua alat pembiayaan dan dukungan teknisnya dalam memberikan tanggapan yang cepat. Kelompok Bank Dunia juga ikut aktif berdialog untuk mendukung negara-negara tetangga, dan orang-orang yang mungkin terkena dampak konflik Rusia-Ukraina ini dan akan menyediakan sumber daya tambahan, tutupnya. Oke, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.